Selamat pagi. Pagi. Udah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Indonesia yang berjudul Nilan 1990 yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang kisah dua cinta remaja SMA yang awalnya bermusuhan jadi saling jatuh cinta. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan saat itu ada seorang perempuan yang bernama Milea. Saat itu dia sedang jalan sendirian. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki naik motor yang mendekatinya. Laki-laki ini bernama Dilan. Singkat cerita, Dilan pun mengobrol dengan Milea. Ternyata Dilan sudah tahu dengan Milea. Dia pun ingin berkenalan dengan Milea. Tapi apa daya, Milea masih cuek karena dia belum kenal dengan Dilan. Di ruang kelas saat itu Milea sedang mengobrol dengan temannya. Lalu datanglah laki-laki yang bernama Nandan. Dia pun ingin mendekati Milea. Tak lama setelah itu datanglah teman Dilan dan dia bermaksud mengirimkan surat dari Dilan untuk Milea. Saat dibuka, surat itu berbunyi bahwa Dilan akan meramal kalau dia akan bertemu dengan Milea besok. Scene berpindah di rumah Milea. Saat itu Dilan datang menemui Milea di rumahnya. Melihat hal itu, Milea pun terkejut karena Dilan tahu alamat rumahnya. Dilan pun berkata kalau dia juga mengetahui semua tentang Milea. Setelah itu Dilan memberikan surat untuk Milea, lalu dia pun pergi. Setelah Dilan pergi, Milea pun membuka surat dari Dilan. Tak lama setelah itu pacar Milea di Bandung yang bernama Benny menelponnya. Keesokan harinya saat upacara sekolah, Dilan dan kawan-kawannya dihukum karena sudah tidak ikut upacara. Semenjak dari saat itu Milea pun tahu kalau laki-laki itu bernama Dilan. Singkat cerita, Dilan merupakan anggota geng motor di sekolahannya. Saat Milea pulang sekolah menggunakan angkot, lalu Dilan pun juga ikut naik angkot itu untuk menemani Milea pulang. Di dalam angkot, Dilan pun terus merayu Milea, tapi Milea masih malu-malu dengan Dilan. Di ruang kelas saat itu, Nandan sedang bersama dengan Milea, lalu datanglah teman Milea yang memberikan surat dari Dilan. Melihat hal itu, Nandan pun jadi cemburu, lalu dia pun pergi meninggalkan Milea. Dibuka, surat itu berisi bahwa Dilan sudah jatuh hati kepada Milea. Melihat hal itu, Milea hanya senyum saja. Di kantin saat itu Nandan sedang makan dengan Milea, lalu datanglah Dilan yang mendekatinya. Melihat hal itu, Nandan pun jadi cemburu. Di ruang kelas saat itu Milea sedang duduk, lalu Dilan datang mendekatinya. Alhasil Dilan pun terus merayu Milea. Tak lama setelah itu Pak Guru pun datang. Alhasil Dilan pun tidak bisa keluar dari kelas tersebut. Tapi ternyata guru itu tahu bahwa Dilan itu bukan di kelas itu, dan dia pun menyuruh Dilan keluar. Saat pulang sekolah, Dilan berkata kepada Milea bahwa dia nanti malam akan datang ke rumahnya Milea. Tapi Milea melarang Dilan karena ayah Milea galak. Dan malam pun tiba, terlihat saat itu Dilan datang ke rumah Milea, tapi dia hanya mengobrol dengan ayah Milea. Melihat hal itu, Milea pun jadi terkejut. Keesokan harinya Milea dikirimi coklat oleh Dilan. Lalu setelah itu Dilan pun menelpon Milea bahwa coklat tadi itu adalah Dilan yang mengirim. Mendengar hal itu Milea pun jadi senang. Dan malam pun tiba. Saat Milea tidur, tiba-tiba ibunya membangunkan. Ternyata pacar Milea yang dari Bandung yaitu Benny datang ke rumah Milea untuk merayakan ulang tahun Milea. Lalu mereka pun mengobrol di ruang tamu. Terlihat Milea sangat gelisah karena Dilan belum mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Tiba-tiba telepon pun berbunyi dan Milea pun jadi gugup. Hal itu pun dilihat oleh Benny. Sontak saja Benny pun jadi curiga. Sepertinya Milea sedang menunggu telepon dari seseorang. Benny pun menanyakan kepada Milea, tapi Milea pintar ngeles. Di ruang kelas terlihat Nandan sedang memberikan hadiah ulang tahun sebuah boneka untuk Milea. Lalu saat murid sedang belajar, tiba-tiba Dilan masuk kelas dan memberikan hadiah ulang tahun untuk Milea. Dan semua murid pun terpesona. Melihat hal itu Nandan pun jadi cemburu. Saat pulang sekolah, Milea dan Nandan sedang jalan berdua. Tiba-tiba muncullah Dilan dari belakang dan sepertinya Dilan menyangka kalau Milea dan Nandan sudah jadian. Hari berikutnya terlihat Dilan menjauhi Milea dan dia sudah tidak pernah lagi menelpon Milea. Melihat hal itu, Milea pun jadi sedih. Lalu Milea bertanya kepada Denny, temannya Dilan,
tentang Dilan yang sudah mulai menjauh dari Melia. Denny pun menjelaskan kepada Melia kalau Dilan berkata Melia itu sudah punya pacar, yaitu Nandan. Mendengar hal itu, Melia pun menegaskan kepada Denny bahwa dia bukan pacarnya Nandan. Dan Melia meminta Denny untuk memberitahu Dilan tentang Nandan. Setelah itu, guru pun menempelkan pengumuman murid yang akan berangkat ke Jakarta. Tapi di sana tidak ada nama Dilan. Saat mau berangkat, Melia pun masih menunggu Dilan di depan sekolah. Tapi Nandan menyuruh Melia untuk naik bus karena bus akan segera berangkat. Saat di Jakarta, Melia sedang berduaan dengan Nandan. Tapi tiba-tiba datanglah Benny dan kawan-kawannya. Melihat Melia yang berduaan saja, Benny pun jadi salah sangka dan menuduh Lia sedang pacaran dengan Nandan. Alhasil Benny pun menghajar Nandan. Sontak saja melihat hal itu, Lia pun jadi marah. Alhasil Benny pun jadi tersinggung karena Lia membela Nandan. Lalu Benny pun mencela Lia dengan kata-kata kasar. Alhasil Lia pun jadi sedih dan dia pun meminta putus dari Benny. Lalu sambil menangis, Lia pun pergi meninggalkan Benny. Scene berpindah di rumahnya Melia. Saat itu Melia dan teman-temannya sedang berkumpul di rumah. Lalu tiba-tiba ada telepon dari Dilan. Alhasil Lia pun mengobrol dengan Dilan. Dilan pun mengetahui kalau Melia sedang sakit dan tidak masuk sekolah. Lalu Dilan juga tahu kalau Melia sedang ada masalah dengan Benny. Dilan pun berjanji akan selalu melindungi Melia dari siapapun. Keesokan harinya Dilan pun datang mengunjungi Melia bersama dengan tukang urut. Lalu keesokan harinya lagi, Benny dan orang tuanya datang ke rumah Melia. Singkat cerita, Benny bermaksud untuk meminta maaf atas kejadian waktu di Jakarta kemarin. Dan orang tua Benny berharap Lia masih bisa menerima cintanya Benny. Tapi Lia masih ragu dan dia meminta waktu untuk berpikir. Mendengar hal itu, Benny pun jadi kecewa kepada Lia. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Benny menelpon Lia lagi untuk menanyakan keputusan Melia terhadap hubungan mereka. Alhasil, Lia pun berkata kepada Benny kalau dia tidak mau lagi balikan dengan Benny karena dia sudah punya pacar di Bandung. Mendengar hal itu, Benny pun jadi marah. Lalu Lia pun langsung menutup teleponnya. Saat di sekolah, terlihat Dilan dan Melia sedang jalan berdua. Tapi seperti biasa, Dilan selalu merayu Melia. Saat di kelas, teman Melia cerita kepada Melia kalau tadi dia lihat Dilan berboncengan dengan seorang cewek yang bernama Susi. Mendengar hal itu, Lia pun jadi cemburu. Lalu Lia pun pergi ke kantin untuk mencari Dilan, tapi dia tidak bertemu. Alhasil, Lia pun malah digoda oleh Anhar. Sontak saja, Lia pun jadi kesal kepada Anhar. Setelah itu terjadilah tawuran di sekolahannya Lia. Terlihat sekelompok orang menyerang sekolahannya Lia. Lalu Lia pun lari keluar kelas untuk mencari Dilan. Saat bertemu dengan Dilan, Lia pun bertanya penyebab terjadinya tawuran di sekolahannya itu. Dilan pun berkata kalau itu disebabkan oleh Anhar yang menghajar anak sekolahan lain. Mendengar hal itu, Lia pun jadi khawatir dengan Dilan dan dia tidak mau kalau dia ikut geng motor lagi. Lalu setelah itu Dilan pun dipanggil polisi untuk menjadi saksi. Dan malam pun tiba, terlihat Dilan dan Lia sedang teleponan. Dan Lia menanyakan tentang Susi kepada Dilan. Dilan pun menjelaskan kalau Susi bukan siapa-siapanya dan dia hanya teman. Mendengar hal itu, Lia pun jadi senang. Keesokan harinya terlihat semua murid sedang upacara. Lalu tiba-tiba Dilan pindah posisi untuk mendekati Melia. Melihat hal itu, Lia pun jadi senang. Tiba-tiba dari belakang Pak Suprapto mengetahui kalau Dilan tidak ada di posisinya. Alhasil dia pun langsung menarik kerah baju Dilan. Melihat hal itu, Dilan pun jadi terkejut. Lalu Pak Suprapto pun menampar Dilan. Singkat cerita, terjadilah perkelahian antara Dilan dengan guru. Alhasil setelah itu Dilan pun disidak di ruang BP. Dan dia pun diskor oleh guru. Saat pulang sekolah, Lia bertemu dengan ibu Dilan. Lalu ibu Dilan mengantar Lia pulang ke rumahnya. Di rumah Lia, ibu Dilan pun berkenalan dengan ibunya Lia. Lalu mereka pun mengobrol. Terlihat di sana ada Kang Adi. Sepertinya Kang Adi tidak begitu senang dengan kehadiran ibunya Dilan. Keesokan harinya, Dilan dan Melia pun jalan berdua. Terlihat mereka menghabiskan waktu bersama. Lalu saat Dilan mengantar Melia pulang, di sana sudah ada Kang Adi yang menunggu Lia untuk belajar. Terlihat Kang Adi sepertinya tidak senang dengan Dilan, begitupun juga dengan Dilan. Saat di sekolah, Lia diberitahu Wati bahwa Dilan dan teman-temannya akan menyerang sekolahan lain karena kasus Anhar kemarin. Mendengar hal itu, Lia pun jadi cemas. Saat istirahat, Lia dan Wati pergi menemui Dilan di markasnya. Di sana terlihat Dilan sedang mengatur strategi, tapi Lia mengetahuinya dan dia pun langsung mengajak Dilan untuk pergi dengannya. Awalnya Dilan menolak, tapi Lia terus memaksa. Akhirnya Dilan pun mengurungkan niatnya untuk menyerang sekolahan lain. Setelah itu terlihat Dilan mengajak Lia untuk berkeliling dengannya dan dia pun mengajak Lia main ke rumahnya. Tiba-tiba Dilan ingin pergi, tapi Lia terus membutuhkan Dilan. Alhasil Dilan pun tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Hari sudah malam dan Dilan pun mengantar Lia untuk pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah Lia, di sana sudah ada Kang Adi yang menatap sinis ke arah Dilan. Begitupun juga dengan Dilan yang sinis ke Kang Adi.
Setelah itu terlihat Lia sedang belajar dengan Kang Adi. Tiba-tiba Kang Adi memberikan hadiah untuk Lia. Melihat hal itu, Lia pun jadi terkejut. Sebelum tidur, Dilan menelpon Lia dan berkata kepada Lia kalau dia cemburu dengan Kang Adi, dan Dilan tidak ingin Lia terlalu dekat dengan Kang Adi. Mendengar hal itu, Lia pun berjanji untuk tidak terlalu dekat dengan Kang Adi. Keesokan harinya, terlihat Kang Adi menjemput Lia untuk pergi ke kampus ITB. Tapi Lia tidak mau. Alhasil ayah Lia menyuruh Lia untuk pergi. Sontak saja Lia pun tidak bisa menolaknya lagi. Lalu dia pun pergi jalan-jalan dengan Kang Adi. Saat pulang ke rumah, Simbok berkata kepada Lia kalau tadi Dilan menelpon Lia. Singkat cerita, Simbok pun berkata jujur ke Dilan kalau Lia sedang pergi bersama Kang Adi. Mendengar hal itu, Lia pun jadi marah kepada Simbok dan dia pun jadi bingung untuk menjelaskannya ke Dilan. Dia pun langsung menelpon Dilan, tapi Bunda Dilan berkata kalau Dilan sedang tidak ada di rumahnya. Keesokan harinya saat di sekolah, Lia pergi mencari Dilan ke kantin. Di sana ada Anhar dan teman-temannya. Singkat cerita, Lia pun diajak oleh Anhar karena mencari Dilan terus. Lalu terjadilah perkelahian antara Anhar dan Lia. Alhasil Anhar pun menampar pipinya Lia. Melihat hal itu, Lia pun jadi sedih dan menangis, meninggalkan kantin. Saat di kelas, Anhar berusaha untuk meminta maaf dengan Lia, tapi Lia tidak mau memaafkan Anhar. Lalu kejadian itu pun sampai ke telinganya Dilan. Sontak saja Dilan pun langsung menghajar Anhar. Alhasil terjadilah perkelahian antara Anhar dengan Dilan. Lalu datanglah guru yang melerai perkelahian mereka. Alhasil mereka pun disidak di ruang BP. Terlihat Dilan pun masih marah dengan Anhar. Setelah itu Dilan dan Melia pergi ke kantin, dan Lia pun juga menjelaskan ke Dilan kalau dia sudah bohong ke Dilan karena sudah pergi dengan Kang Adi. Tapi Dilan sudah memaafkan Lia. Setelah itu terlihat mereka berdua pun bersenda gurau. Di akhir film terlihat Lia yang saat itu sudah dewasa dan sekarang dia tinggal di Jakarta. Tapi sepertinya dia sudah tidak bersama lagi dengan Dilan. Dan film pun bersambung ke film Dilan 1991. Terima kasih.